Di dalam 18 menit teleponan itu, petugas tuh bolak-balik minta tolong sama si Penelope untuk tekan lukanya si David sebagai pertolongan pertama. Tapi dia nggak mau, nolak, enak aja. Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik video ini. Hari ini background aku sedikit berbeda karena studio aku lagi ada perbaikan ya teman-teman. Jadi mungkin untuk sementara waktu aku bakal buat video dengan background yang seperti ini, atau mungkin nanti bakal beda-beda gitu ya. So hari ini aku bakal ceritain tentang seorang wanita yang membunuh suaminya sendiri karena wanita ini tuh udah gak tahan lagi dengan KDRT yang dirasain dia dari suaminya. Wanita ini juga dipanggil sebagai pembunuh piyama karena dia membunuh suaminya waktu dia menggunakan piyama dan pada saat hari yang membahagiakan. So daripada lama-lama, aku bakal langsung ceritain sekarang. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu teman-teman, aku nggak dapat begitu jelas bagaimana biografi si pelaku ya. Jadi wanita yang aku maksud adalah Penelope Jackson teman-teman. Mula ceritanya itu dari seorang lelaki yang bernama Ellen Werander. Pada saat itu Alan sudah menikah dengan istrinya yang bernama Beverly dan Ellen bertemu dengan Penelope Jackson teman-teman, yang saat itu namanya Penelope Rothwell. Pada saat itu mereka bertemu di Rev STA10 di Vale of Glamorgan, Wales Selatan pada tahun 1980-an. Ellen memiliki dua anak perempuan dengan Beverly. Mereka juga mengadopsi seorang anak. Dan di keluarga mereka, Ellen dan Beverly itu digambarkan sebagai belahan jiwa. Tapi teman-teman, sejak pertemuan Tuan Alan dengan Penelope pada tahun 1980-an, ternyata mereka diam-diam sudah berselingkuh di belakang Beverly. Dan tragisnya teman-teman, waktu mereka lagi berselingkuh, Beverly sedang mengidap kanker payudara dan gak lama kemudian Beverly meninggal pada usia 36 tahun. Nah sebenarnya Beverly ini juga tahu teman-teman kalau misalnya suaminya atau Alan itu udah gak setia lagi sama dia, cuman dia gak bisa nebak cewek yang lagi berselingkuh dengan Alan atau suami tadi itu adalah Nona Penelope. Kan sudah meninggal Beverly-nya. Gak lama kemudian Alan dan Penelope menikah dan memiliki seorang putri yang bernama Isabel. Nah, sejak pernikahan mereka, anak dari Tuan Alan dan Beverly tadi, yang dua orang putri tadi, itu dikirim mereka, maksudnya dikirim Alan sama si Penelope ini, dikirim ke sekolah asrama. Sedangkan anak angkat yang sudah diasuh oleh Alan dan Beverly sebelumnya, itu dikembalikan sama orang tua Beverly, teman-teman. Dan teman-teman, pernikahan antara Alan dan Penelope itu gak berjalan baik-baik aja. Mereka banyak mengalami masalah keuangan dan ekonomi. Si Alan ini berjuang mati-matian untuk dapetin uang sampai-sampai minta atau minjem sama orang tuanya Beverly. Dan akhirnya Alan mengambil keputusan untuk bekerja di Arab Saudi untuk memenuhi ekonomi keluarganya bersama dengan Penelope. Tapi gila si Alan ini ke Arab Saudi. Sedangkan Penelope bekerja di bagian administrasi dan akuntansi di Angkatan Udara Kerajaan. Tapi nggak bertahan lama di Angkatan Udara, dia dipindahkan di Angkatan Darat, teman-teman. Dan pada saat itulah dia menemukan cinta barunya. Penelope bertemu dengan seorang lelaki yang bernama David Jackson, teman-teman. Jadi pada saat Penelope pindah ke bagian angkatan darat tadi, David naik pangkat yang sebelumnya prajurit sudah menjadi letnan kolonel. Dan ya, gak perlu aku jelasin lagi, dia selingkuh sama David. Tapi perselingkuhan itu tuh belum diketahui sama Ellen yang ada di Arab Saudi. Hingga pada tahun 1993, Ellen yang di Arab Saudi balik tuh ke Inggris. Dan waktu dia balik itulah, dia baru mengetahui perselingkuhan antara istrinya dengan David Jackson, teman-teman. Ini udah di luar tebaan kita sih teman-teman. David yang tahu tentang perselingkuhan tersebut, beberapa hari kemudian setelah dia landing ke Inggris, Ellen bunuh diri. Ellen bunuh diri teman-teman. Mungkin gini mikirnya, kau udah aku kerja susah payah di Arab, kok pula di sini bertingkah macam gitu. Dan penyelidikan atas kematiannya Ellen tadi teman-teman, ditemukan pada saat Ellen bunuh diri itu, dia keracunan karbon monoksida pada saat pikirannya itu sedang terganggu. Bayang gak seberapa stresnya si Ellen? Teman-teman Ellen dan Penelope itu kaget lihat reaksinya Penelope yang kayak suaminya meninggal tapi dia kayak ya udah sih meninggal gitu loh. Gak ada reaksi yang kayak suami aku gitu. No teman-teman, just only flat face like this. Oke, aku lanjut.
Pada tahun 1996, akhirnya Penelope dan David itu menikah. Perlu kita ketahui, David merupakan suami keempatnya Penelope. Dan Penelope merupakan istri ketiganya David. Gitu ya, paham ya teman-teman. Dan tanpa diduga Penelope teman-teman, ternyata David ini tuh manis di awal doang. Pada saat mereka udah nikah, David suka KDRT ambek DE. Sampai pada pertengahan pernikahan mereka di tahun 1996, pada saat itu mereka berdua lagi ada tugas ke Jerman. Jadi waktu mereka berdua tidur di sana, keesokan paginya ya teman-teman, Penelope bangun terus lihat tuh kamar udah berseraan, itu kamar udah berantakan, udah nggak menentu deh pokoknya. Saking berseraknya teman-teman ya, itu sofa tempat tidur itu dibabati dia, dibabati si David itu pakai kapak coy. Malah lama kelamaan pada tahun 1998 KDRT David sama si Penelope itu makin ekstrim. Hal itu disebabkan karena putra David dari pernikahan pertamanya dengan istrinya yang aku nggak tahu namanya siapa meninggal bunuh diri teman-teman. Nah, kalian masih ingat nggak sama Isabel, putri dari Penelope dan Alan tadi? Jadi Isabel inilah teman-teman yang jadi saksi KDRT antara mama dan bapak tirinya. Nah, jadi pada suatu hari David ini bangunkan Isabel pada pagi hari untuk mengeluarkan cangkir berisi coklat yang diberikan Isabel kepada Penelope pada saat hari ibu teman-teman. Dan ternyata teman-teman, cangkir itu disembunyiin sama Isabel dan Penelope di tempat persembunyian mereka berdua yang ada di lemari pengering teman-teman. Nah kan itu udah disuruh David untuk ngambil cangkir itu kan, diambilnya kan, dirampas cangkir itu, dipecahkannya lah cangkir itu di depan Isabel. Itu masih kesaksian pertama dari Isabel ya teman-teman. Yang kedua nih ya, jadi pada saat itu ya Isabel itu lagi pulang sekolah teman-teman. Dan ternyata waktu dia buka pintu rumah, kalian tau nggak apa yang ditengok dia? Ditengoknya David itu lagi dorong mamanya atau si Penelope ini ke dinding turun, debom gitu kan. Dan karena itu teman-teman ya, si Penelope mimisan lah. Malam itu juga teman-teman langsung Penelope kemas itu pakaian dia sama pakaian si Isabel dalam 2 koper. Terus mereka pergi tuh cabut ke hotel. Karena udah saking gondoknya ya teman-teman, mereka keluar itu si Penelope tuh naik pitam kan, pergi kami kayak gitu ngomongnya. Udah sampailah ini di hotel, tidurlah mereka, nginep di hotel 1 malam. Besok paginya si Penelope itu bangunkan si Isabel. Terus dia ngomong gini, udah yuk kita pulang aja yuk, nak pulang kita. Pulanglah mereka balik lagi ke rumah sama si David. Tapi alih-alih mereka balik ke rumah disambut baik sama suaminya, tahu nggak kalian ngapain dia? Isabel lihat ya ibunya bersandar di pintu lantai atas. Terus ditengoknya David ngapain? Ditodongkannya leher si siapa itu namanya, si Penelope pakai pisau teman-teman. Macam-macam lah kok gitu. Panik si Isabel lihat mamanya digituin teman-teman, lari dia tuh panggil tetangga, sampai 3 orang tetangganya itulah baru bisa dilepaskan si David dari si Penelope itu teman-teman. Saking brutalnya si David ini boy. Oke ya teman-teman, aku skip ke 2018. Penelope ini banyak mengirimkan pesan sama si David. Aku nggak tahu pesan itu melalui telepon mereka atau mereka surat menyurat ya teman-teman. Jadi beberapa pesan yang disampaikan Penelope ke David atau suaminya itu seperti ini. Kamu membuatku takut David. Aku nggak bisa jadi tua seperti ini. Itu pesan yang pertama. Jadi pesan yang kedua seperti ini. Aku mencintaimu David, tapi aku gak bisa bertahan lagi. Aku skip lagi, langsung kita pergi ke 2020 teman-teman. Jadi 2020 ini kan kemarin tuh lagi gembar-gembarnya COVID teman-teman. Kita pun juga kan lagi lockdown. Dan Inggris pada bulan Maret 2020 mereka juga melakukan lockdown teman-teman. Karena itulah ya, kehidupan sosial Penelope itu jadi terhenti teman-teman. Jadi kerjanya si Penelope ini ya cuman di rumah sama David. Jadi jangan kalian pikir mereka bersama si David ini udah berkurang ya, gilanya. Enggak teman-teman, dia tetap KDRT. Sampai-sampai ya, saking takutnya si Penelope ini teman-teman, dia tuh takut waktu dia bangun di pagi hari, dia bakal jumpain David ini tuh dalam versi Davidnya yang baik atau dalam versi Davidnya itu yang buruk. Yang itu, yang gila KDRT itu. Hingga pada bulan Desember tahun 2020 kemarin, polisi dipanggil ke rumah Penelope setelah terjadi pertengkaran tentang kendali jarak jauh TV teman-teman. Penelope mengatakan kepada petugas bahwa ia mengunci David di konservatori teman-teman. Agar apa? Agar si David ini tuh tenang. Tapi alih-alih tenang teman-teman, David malah ngancurin jalan keluarnya menggunakan pengaduk dari tungku kayu bakarnya mereka teman-teman.
Dan seorang petugas mengatakan kalau insiden tersebut akan dicatat sebagai penyerangan aja antara suami istri gitu loh. Dan David sama Penelope itu nggak boleh tidur di atap yang sama pada malam itu. Sampai teman-teman, si Penelope ini udah nggak tahan lagi sama penderitaan yang udah dialaminya bertahun-tahun dengan David. Pada tanggal 13 Februari tahun 2021, hari itu merupakan hari birthday-nya si Penelope ini. Jadi karena tahu mamanya ulang tahun teman-teman, Isabel belilah itu makanan enak untuk mamanya dan si David ini. Jadi yang dibelinya itu ada lobster, kepiting, steak. Isabel itu ngerayain ulang tahun ibunya bukan tatap muka. Mereka tuh ngerayainnya lewat Zoom teman-teman. Isabel sama suaminya, terus Zoom sama mamanya sama si David ini. Jadi lagi asik-asik lah ini, mereka ngobrol bareng, cerita sharing-sharing bareng, makan hahaha, ketawa ketiwi, bla 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 gitulah. Seneng lah, kan birthday gitu ya. Terus ya Isabel itu tiba-tiba dengar tuh suara David lagi marah-marah sama mamanya. Jadi David ini tuh marah karena mengetahui istrinya atau Penelope itu tadi buat hidangan bubble and squid. Nah jadi bubble and squid ini merupakan hidangan dari Inggris yang terbuat dari kubis dan kentang matang teman-teman. Terus kemudian dicampur-campur dan digoreng gitu. Jadi diletakkanlah makanan itu di samping lobster, kepiting, sama steak yang udah dibeliin sama Isabel tuh tadi. Perkara itu dia marah, ngomel dia. Jadi Isabel yang udah lihat orang tuanya dari Zoom itu berantem, gak berantem maksudnya udah cekcok gitu ya kan. Isabel tuh gak ambil musik teman-teman, dia gak memikir karena udah tua juga, udah bercanda-bercandaan lah mereka ini gitu. Kan ini Zoomnya udah mati. Gak lama kemudian teman-teman, dia dapat pesan dari mamanya si Penelope. Jika semuanya kacau, kamu punya pesan ini Isabel. Aku mencintaimu sampai ke ujung bumi. Itu pesannya teman-teman. Jadi karena kayak gitu ditelepon lah si Penelope ini sama si Isabel. Niatnya untuk mastiin baik-baik aja nggak ini mamanya. Apa karena cekcok itu tadi mamanya ini diapa-apain lagi gitu kan. Waktu ditelepon diangkat, "Mom, are you okay?" Dijawab lah sama mamanya, "I'm okay, Isabel." Padahal teman-teman, tanpa sepengetahuan dari Isabel yang terjadi sebenarnya itu oke, itu tadi kan dari sudut pandang si Isabel. Kita pergi nih ke sudut pandangnya si Penelope. Penelope ya yang udah cekcok sama suaminya nih, udah capek. Jadi karena udah berakhir lah Zoomnya itu, dia pergi nih ke kamar tidur. Tapi teman-teman, hari itu dia nyiapin pisau dan ditaruh tuh di bawah bantalnya. Yang awalnya pisau itu bakal digunain dia untuk pembelaan diri kalau misalnya si David ini tuh lagi kumat gitu kan. Tapi setelah dipikir lama-lama, udah dipertimbangkan lah sama dia. Dia mau gunain pisau itu untuk apa? Bunuh diri. By the way, aku lupa bilang kalau mereka itu udah bisa kamar tidurnya ya. Nah, jadi udah mempertimbangkan hal itu kan. Pigilah si Penelope ini tuh ke kamarnya David. Ditengoknya lah David udah tergeletak di situ. Cuman masih mak liar-liar gitu teman-teman. Gak ada angin, gak ada hujan. Penelope ini langsung to the point. Aku udah muak, aku mau bunuh diri. Punya gitu di depan si David. Dalam hatinya si Penelope ini teman-teman, dia tuh pengen denger jawaban yang sweet dari si David. Dia tuh pengen ngomong David ini tuh minta maaf atas apa yang udah dilakuin dia selama ini. Setidaknya kaget denger istrinya itu ngomong membunuh diri, ngomong minta maaf kek, atau dibujuk kayak istrinya nggak usah kayak gitu, atau ya apalah gitu kan. Alih-alih minta maaf teman-teman, kalian tahu kejamnya, udah busuknya hati si siapa ini, si David ini. Kalian tahu dia ngomong apa? Itu kan dia posisinya tidur terbaringnya, terus dia natap itu mata si Penelope itu kan, terus dia ngomong gini, "Demi Tuhan kamu menyedihkan." Istri mana yang gak sakit hatinya dengar kata-kata itu keluar dari suaminya boy. Dengar itu kecewa berat lah si Penelope ini kan. Terus dia mikir, kenapa harus aku yang bunuh diri? Kenapa gak kau aja yang mati? Karena munculnya pemikiran itu teman-teman, udah hilang kendali itu si Penelope teman-teman. Langsung kan di bagian dada. Terus ya, karena saking gononya dia udah digituin di tempat tidur, dipindahin ke dapur teman-teman, digituinnya lagi kan, jeruk buang. Dan kalian tahu berapa tusukan itu teman-teman? 78 tusukan. Itulah isi hatinya si Penelope dan teman-teman. Saking udah muaknya mungkin, wah udah ditusuk segitu banyaknya teman-teman, David masih hidup loh ya. Lari deh tuh kan ke ruang tamu mereka untuk ngambil telepon dan mau nelpon polisi. Udah diambil teleponnya, balik lagi dia ke dapur, jumpain si siapa itu, si Penelope. Tengoklah, kayak mana rasanya kalau polisi nelpon kau. Jadi udah digertaknya istrinya kayak gitu, langsung dia tuh ngomong sama polisi, ngadu sama polisi kan kalau dia tuh udah ditusuk, udah
udah sekarat lagi tuh Dan teman-teman, waktu setengah jalan ngomong itu, Penelope langsung menusuknya 2 kali lagi. Jadi di telepon itu tuh masih terdengar suara jepitan David yang lagi ditusuk sama si Penelope. Udah nggak berdaya lah lagi si David ini kan, datang si Penelope ini teman-teman, diambilnya telepon tuh tadi. Dia telepon polisi sendiri, woi. Dengan tenang dan santai, Penelope sendiri ngomong kayak gini sama polisi. Saya ada bunuh suami saya karena saya sudah muak. By the way, dia ini ngomong sambil jalan ya teman-teman ke ruang tamu ya. Dia sambil jalan ke ruang tamu. Abis ngomong kayak gitu tadi, dia ngomong lagi kayak gini. Saya mungkin bakal nikam dia lagi. Saya lagi di ruang tamu, dia lagi ada di dapur. Kehabisan darah, siapa tahu dia mati. Gak terbayang, teman-teman, seberapa penderitaan selama 20 tahun sampai dia tuh rela gituin suaminya. Ya itu dia ngomong santai loh ya teman-teman. Terus udah ngomong kayak gitu, dia ceritain gimana David selama 24 tahun ini kehidupan dia tuh udah hancur dinikahi sama si David ini. Itu panggilan berlangsung selama 18 menit. Di dalam 18 menit teleponan itu, petugas tuh bolak-balik minta tolong sama si Penelope untuk tekan lukanya si David sebagai pertolongan pertama. Tapi dia nggak mau, nolak, enak aja. Gak lama setelah panggilan telepon tersebut teman-teman, polisi datang ke rumahnya Penelope dan David pada jam 9.25 malam. Ditemukanlah David ini sudah mati teman-teman, mati dalam genangan darah yang sangat banyak, bahkan cakap sampai ke celana di dapur mereka sendiri. Dan ya teman-teman, Penelope ditangkap saat itu juga. Dia dibawa ke kantor polisi atas tuduhan pembunuhan pada jam 9.25 malam teman-teman. Aku bakal tayangin deh ini video dia ditangkapnya dan gimana santainya Penelope waktu diinterogasi sama polisi. Hello, madam. Do you want to just step outside for me a minute? Can you come outside? Yes. Thank you. He's on the kitchen floor. Okay, at this moment in time, okay, if you just listen to my colleague, under arrest suspicion of attempt murder, mate. Under arrest with suspicion of attempt murder. You do not have to say anything. Not 11. We've got It one may thing harm your in defence. custody. You do not mention when questioned anything you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Might go in and see what they do. Yeah. Could I get my coat? Just bear with me 2 seconds. In there. I admit it all. Alright. Dan ya teman-teman ya, saking hilang akalnya si Penelope ini teman-teman, waktu dia dengar polisi minta CPR untuk si David ini, dia teriak gini, oh jangan, nggak boleh, tolong jangan Pak Polisi, jangan. Harusnya aku nusuknya sedikit lagi. Itu coy, terlalu santai kawan. Oke, ya aku skip. Dan ya teman-teman, pada tanggal 14 Februari tahun 2021, Penelope menolak semua pertanyaan yang ditanyakan polisi kepada dirinya dan malah berbuat sebaliknya teman-teman. Penelope membuat pernyataan tertulis dengan bagaimana ia diperlakukan oleh David selama pernikahan mereka selama 24 tahun itu. David yang KDRT dia, David yang suka atur-atur dia, David yang dan itu semua ditulis dia dalam pernyataan tertulis ya teman-teman. Dan setelah David diotopsi teman-teman, pada saat itulah Penelope didakwa atas tuduhan pembunuhan. Pada tanggal 19 Maretnya teman-teman, tanggal persidangan untuk Penelope sudah ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan pada saat itu Penelope sudah ditahan. Pada tanggal 11 Oktobernya, persidangan Penelope dimulai di Bristol Crown Court. Pada tanggal 27 Oktobernya, juri dikirim untuk mempertimbangkan tuh gimana keputusannya. Dan keesokan harinya, teman-teman, pada tanggal 28 Oktober, juri memutuskan bersalah setelah 11 jam bermusyawarah. Penelope dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 18 tahun, teman-teman. Dan ya, pada saat menjatuhkan hukuman tersebut, Hakim Martin Picton menyatakan kalau Penelope ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Penelope ini tuh gak ada menunjukin rasa penyesalan selama 4 hari Penelope bersaksi di depan juri dan hakim. Oke, mungkin ini akhir dari kisah pembunuh piyama. Untuk teman-teman yang tahu juga nih ceritanya, mau nambahin atau ada yang kurang yang aku sampaikan di video ini, kalian boleh komen di bawah. By the way, udah beberapa video yang aku buat, aku lupa bilang ini. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh kasih like-nya atau share ke teman-teman kalian yang lain. So, maybe this is the end for me for today. Thanks for watching everyone and enjoy your life. See you!